Teman-teman yang diberkati Tuhan, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di acara pada malam hari ini. Malam hari ini, Romo sebelum beranjak tidur ingin mengundangmu untuk bersama-sama merenungkan setidaknya 3 penyebab yang sangat umum ketika orang semakin rajin berdoa, semakin dingin hatinya. Kerasa nggak sih kadang-kadang kita mati-matian berdoa pagi, siang, sore, tekun, rajin ke gereja, tetapi seperti tetap ada liang menganga di hati kita yang membuat kita mati rasa, dingin, nggak merasakan apa-apa. Kita coba yuk lihat 3 penyebabnya apa malam hari ini, mungkin bisa jadi bahan permenungan kita. Sebelumnya, mari kita saling menyapa. Anda boleh berbagi link ini kepada yang lain. Siapa tahu ada kalongers yang belum tidur, yang show kalong itu pada muncul semua. Dan biasanya banyak ini yang show kalong di baik di YouTube maupun di TikTok. Aduh, tapi malam hari ini Romo pikir-pikir ketika kita mengalami seperti pengalaman padang gurun, tidak merasakan apa-apa saat justru rutin berdoa. Apakah saya harus tetap berdoa? Apakah ada yang salah dengan saya? Nah, ini 3 catatan kecil yang Romo buat dari pembicaraan rohani dengan para guru Romo ya, guru-guru spiritual yang banyak membimbing saya. Tapi sebelumnya silakan bagikan linknya kepada banyak orang. Eee, Bisa Anda tap, bisa Anda share, bisa Anda repost. Mari kita buka dengan doa dulu, pembicaraan rohani kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, kami sadar bahwa ada kalanya hati kami menjadi degil karena tidak mengerti apa yang menjadi jalan-Mu. Kadang-kadang kedegilan hati itulah yang membuat kami menolak untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan akibatnya walaupun bibir kami mengulang doa, tetapi hati kami tetap dingin. Maka bantulah supaya percakapan rohani ini membuat kami mengenali dinamika batin kami secara lebih serius, lebih mendalam, dan bantulah kami lebih lagi untuk berusaha menemukan Engkau di dalam perjuangan hidup ini. Kami mohon Tuhan, rahmat Roh Kudus-Mu, sertailah percakapan kami malam hari ini di ruang digital. Berkati teman-teman, baik yang baru saja bergabung maupun nanti akan keluar, pergi. Kami mohon semoga Engkau menyertai perjalanan hidup setiap orang yang lewat di ruang digital ini. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, teman-teman yang diberkati Tuhan, saya merasa kita ini, apa ya, malu mengakui bahwa acap kali hati kita itu dingin justru ketika kita terlibat aktif di dalam doa, kegiatan liturgi, kegiatan menggereja. Ada masa ya di mana kita masih berdoa sih, tetapi hati rasanya kayak nggak mengalami apa-apa, masih misa, masih ikut acara-acara rohani, tapi nggak menyentuh apapun di dalam jiwa kita. Bukan karena kita pelan-pelan menjadi ateis, enggak, kita tetap percaya akan kasih karunia Allah, kita akan tetap percaya dengan cara Tuhan membentuk hidup, bukan karena kita benci Tuhan, no 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 no, bukan karena kita kecewa, enggak, kita reguler ikut, setia. Mengikuti misa, mengikuti acara rohani, bahkan mungkin retret di sana dan di sini. Tapi seperti kok hambar ya hatiku, kok kosong ya. Dan saya cuma mau bilang satu kebenaran ini.
Yang mengalami hal ini bukan hanya kamu, oke? Bahkan murid-murid Yesus yang hidup bersama Tuhan Yesus sendiri mengalami hal ini. Nah, rute kita malam hari ini kita akan belajar dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Kisahnya sangat populer tentang Tuhan Yesus yang meredakan badai, tapi nanti kalau kamu bedah di ayat akhirnya, ayat 52, nanti teman-teman akan mengerti mengapa kadang-kadang kehambaran, kedinginan hati itu terjadi justru ketika dekat sekali dengan Tuhan. Nah, ini ya. Mari kita lihat ya. Kita lihat dulu Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Yang punya kitab suci buka dulu. Kalau tidak sangat hafal, mungkin Romo akan rendering aja langsung ya. Jadi di Injil Markus bab 6 ayat 45 45 sampai 52 ini kisahnya tentang Tuhan Yesus yang baru saja mengadakan mujizat besar penggandaan roti. Ada 5 roti, ada 2 ikan, ada ribuan orang yang kenyang. Ingat ya kisah itu? Setelah mujizat besar penggandaan roti, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu lebih dulu. Tuhan Yesus sendiri dia memutuskan untuk pergi ke gunung untuk berdoa, menyepi. Nah, malam hari murid-murid ada di tengah danau nih. Tiba-tiba angin sakal bertiup begitu kencang. Ombak tinggi, suasana gelap, mereka mendayung keras. Tiba-tiba saja badai datang dengan begitu hebat. Sementara para murid pasti panik, lelah, dan mereka melihat sosok Yesus ada di atas air, berjalan. Tapi mereka tidak mengenali itu Tuhan Yesus. Mereka berpikir itu hantu. Dan tambah pula ketakutan mereka, tambah pula kepanikan mereka. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus mendekat dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Singkat cerita, Tuhan Yesus naik ke perahu dan angin pun reda. Nah, yang unik dari kisah ini dan yang paling sering dilewatkan adalah komentar penulis Injil Markus. Terasa begitu tajam. Lalu ia pergi naik ke perahu, mulai ayat 51, mendapatkan mereka, para murid, dan angin pun redalah. Mereka, para murid, sangat tercengang dan bingung. Ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu, penggandaan roti, mereka, para murid, belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Hatinya tetap keras. Jadi Markus seperti mau mengatakan bahwa masalahnya ini bukan pada teknik mendayung, masalahnya ini bukan pada teknik menurunkan layar atau menavigasi perahu, bukan. Tekniknya adalah, kok teknik? Masalahnya adalah bahwa para murid ini tidak cukup mengerti misteri penggandaan roti. Dan yang paling utama, hati mereka degil, keras. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Hati dalam budaya Yahudi ini memegang peranan yang sangat penting. Sama seperti kebiasaan kita di Indonesia, hati sering identik dengan perasaan. Kalau hati dingin berarti tidak bisa menangis, tidak bisa merasa, bla bla bla. Nah, you tahu apa maksudnya. Tapi dalam cara pikir Yahudi, hati itu pusat kemanusiaan, sekaligus tempat akal budi. Jadi bukan otak zaman dulu. Karena apa? Hati dalam khasanah kitab suci, hati bahasa Ibraninya lev. Hati itu menjadi tempat kehendak, tempat memori, tempat kita mengambil keputusan. Maka hati itu sangat krusial dalam budaya perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi ketika Injil Markus tadi mengatakan hati mereka keras, artinya apa? Artinya pusat kendali hidup manusiawi,
pusat kendali hidup rohani, keras, tumpul. Mereka melihat Tuhan bekerja, tetapi mereka tetap takut. Mereka nggak nyambung. Mereka tidak seirama dengan cara Tuhan bekerja. Mereka secara fisik ikut Yesus, tetapi mereka tidak membiarkan pengalaman bersama Tuhan Yesus itu mengubah cara mereka membaca kehidupan. Dan ini sering terjadi pada banyak orang loh. Ikut Yesus loh, saya udah baptis, saya ikut Yesus. Saya doa loh, rajin lagi. Anda tahu nggak, di tradisi biara-biara, kami harus berdoa 7 kali sehari. Lebih dari teman-teman muslim yang sholat 5 kali ya sehari. Kita di biara-biara, doa itu ada 7 kali, doa liturgi resmi. Dan apa ya, doanya sih masih ada, doanya masih tekun, tapi kepekaan batin menjadi turun. Kalau dalam istilah Markus tadi, hatinya masih degil. Aduh, ini ya. Acap kali bukan terjadi, kita rajin doa, tetapi gampang sekali sinis kita itu kalau ada kejadian-kejadian buruk di sekitar kita. Gampang sekali kita itu melontarkan kata-kata yang menghakimi. Gampang sekali kita curiga, gampang sekali kita tiba-tiba saja menjadi lelah dalam pelayanan. Mengatakan, percuma melayani. Padahal kita rajin berdoa. Aduh, ini menarik ya. Ini rupanya para murid yang tadi dikatakan hatinya degil, tempat akal budi, tempat kehendak, tempat memori, tempat mengambil keputusan, ketika dia menjadi degil, anehnya mereka dekat sekali dengan Tuhan Yesus, bahkan melihat Tuhan Yesus meredakan badai, tapi mereka nggak dong, mereka nggak seirama dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini jarang didengar oleh umat mungkin ini. Kalau dalam terjemahan Indonesia, Markus bab 6 ayat 52, memakai terjemahan degil. Degil, keras. Kalau dalam Yunani itu poro. Nah, jadi ini kata ini menarik karena dalam pemakaian bahasa Yunani kuno, kata ini juga dipakai untuk menggambarkan kapalan. Anda tahu ya, kalau tangan sering dipakai kayak ini sering dipakai untuk angkat beban. Tangannya bisa kapalan atau kakinya bisa kapalan, kalus itu ya. Bagian tubuh yang lama-lama mati rasa karena gesekan. Jadi itu kata yang dipakai, kapalan. Disebut degil, tapi sebenarnya terjemahan Yunaninya itu poro. Poro itu kapalan. Jadi ini menarik karena apa? Fenomena hati yang dingin seringkali tidak langsung tiba-tiba dingin. Bisa jadi dia adalah proses panjang, sedikit-sedikit, pelan-pelan, berulang-ulang, bergesekan dengan dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tampaknya tidak membahayakan, kompromi-kompromi dengan hal-hal yang tidak sangat penting dianggapnya, dengan sikap meremehkan dosa, lalu lama-lama menjadi kapalan. Maka apa yang mau Romo katakan di poin ini? Hati yang kebal, hati yang tidak lagi mampu merasakan kehadiran Allah, biasanya bukan karena dosa besar yang dramatis terjadi, tetapi karena kompromi-kompromi kecil yang dibiarkan menjadi kebiasaan. Coba deh perhatikan. Iya sih kamu rajin doa, iya sih kamu rajin sembahyang, tapi jangan-jangan kamu juga rajin berkompromi terhadap dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang dianggap tidak besar. Nggak apa-apalah gosip kan cuman dikit aja. Ya nggak apa-apalah bohong-bohong dikit, nyontek-nyontek dikit. Ya nggak apa-apalah itu kan konten cuman hiburan, cari sensasi. Bolehlah cari sensasi sedikit. Bolehlah menendam, dendam itu kecil aja, nanti kan ada kesempatan buat bertobat. Bolehlah, bolehlah, bolehlah. Nah,
Hati-hati dengan sikap ini. Setiap kata bolehlah itu nanti menjadi kapalan di dalam hatimu. Sampai suatu saat kita nanti ya tetap tekun di dalam doa, kita masih berdoa, tapi kita tidak lagi merasakan apa-apa. Hati kita menjadi kapalan. Bukan karena Tuhan tidak hadir, tapi karena saraf batin kita lama-lama mati, mengeras. Maka mungkin statement yang agak keras ya untukmu. Doa mungkin tidak berguna menghangatkan hati yang setiap hari sengaja menyimpan racun-racun kecil. Coba pikirkan ini baik-baik. Aduh, teman-teman. Bisa juga yang kedua, hati kita menjadi hampa, tidak merasakan apa-apa karena pengalaman kelelahan batin dan ini sering sekali terjadi. Doa menjadi terasa begitu mekanis, hanya hafalan, misa menjadi kewajiban. Karena apa? Karena jiwa habis energinya. Lihat tadi, murid-murid itu setelah pelayanan memberi makan ribuan orang dari mujizat penggandaan roti, mereka masih harus mengayuh ke tengah-tengah danau. Habislah tenaga mereka. Dan ingat ini peristiwa malam-malam mereka kurang istirahat. Mereka mendayung malam-malam melawan angin capek. Dan di saat capek, batin kadang-kadang langsung masuk dalam ini loh, dalam survival mode itu loh. Pokoknya apa-apa paranoid gitu, apa-apa curiga. Jadi gampang takut, gampang panik. Ada orang yang hatinya menjadi dingin, bukan karena imannya kecil, tetapi karena memang tenaganya udah nol. Dan orang yang baterai fisiknya, baterai mentalnya sudah habis, itu akan cenderung menjadi orang yang orang yang oversensitive. Kayak kamu kalau lapar itu loh. Kan kalau kita lapar, kadang-kadang kita mudah mudah marah, mudah jengkel. Romo juga sama itu. Romo kalau udah mulai lapar, tidak terkendali itu, aduh, jadinya sinis sama orang lain. Sama-sama, karena kita masuk dalam survival mode. Tubuh, otak kita, hormon-hormon, neurotransmitter dalam otak kita bekerja ekstra untuk mengubah lemak-lemak menjadi kalori ya. Dan itu tidak menyenangkan itu prosesnya. Apa yang mau Romo katakan? Andai kata kamu merasa lelah, batinmu, mentalmu, jangan kamu diamkan. Kamu harus tahu benar boundary atau batas dari tubuhmu, batas dari mentalmu. Sekali lagi, ada orang yang hatinya menjadi dingin, tidak bisa merasa apa-apa, bukan karena dia nggak beriman, bukan. Semata-mata karena tubuhnya lelah, mentalnya lelah, kurang istirahat. Nah, ini problem yang makin umum di tengah dunia yang makin materialistik. Kita hidup di lari, kata seorang sosiolog yang terkenal itu ya. The running world, lari dan terus berlari demi segenggam berlian. Lalu kita lupa bahwa tubuh punya batas, bahwa mental itu punya limit. Akibatnya apa? Kelelahan yang tidak diolah, tidak disadari, pelan-pelan berubah menjadi hati yang kapalan. Orang tidak punya lagi energi untuk seimbang dalam hidupnya. Nah, coba pikirkan, apakah you sedang kelelahan belakangan ini? Kalau iya, mungkin ini adalah pengingat yang baik bagimu ya. Yang ketiga, ini juga sering terjadi. Menurut guru rohani saya, seseorang yang menyimpan luka dalam relasi, sejatinya sedang menambah dan membangun terus-menerus tembok penghalang antara dia dan Tuhan. Ada tembok
tembok besar yang menghalangi jiwanya untuk menerima rahmat, kalau luka yang datang dalam relasi itu tidak sembuh. Nah, ini adalah apa ya? Ini adalah bentuk kapalan hati yang paling halus. Mungkin Anda merasa bahwa, oh, semakin banyak berdoa, nanti luka hatiku akan semakin sembuh. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin Anda berdoa, semakin Anda masuk dalam realitas luka, semakin engkau menjadikan doa sebagai pelarian dan bukan sebagai sarana penyembuhan. Ada orang-orang yang terluka, tetapi tidak mau mengakui dengan rendah hati lukanya, tidak mau meminta bantuan karena gengsi, takut diketahui lukanya, karena dia tidak mampu berkata-kata, tidak mampu sharing, dia menolak untuk mengolah luka batinnya. Lalu dia mencari waktu untuk berdoa, 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 berdoa sepanjang hari, padahal di batinnya dia kering. Jadi doa, ini agak menyeramkan ya. Doa itu kalau datang dari pengalaman luka yang tidak disadari dan tidak diolah bersama yang lain, bisa menjadi sebuah pelarian. Dan ini agak berbahaya. Romo kenal kok beberapa sahabat yang menggunakan doa sebagai tempat pelarian. Ada seorang wanita yang dikhianati oleh suaminya. Dia mengolah pengalaman luka itu sebagai salib. Dia masuk ke dalam doa, dia makin erat bersatu, tampaknya selalu ada di ruang doa. Ruang doanya penuh dengan macam-macam benda-benda rohani. Tetapi dia gagal untuk sembuh dari lukanya karena apa? Ternyata dia menjadikan ruang doanya pelarian. Dia tidak bisa mengkomunikasikan lukanya, kebutuhannya kepada suami. Akibatnya apa? Bahkan ketika dia berkumpul acara keluarga rame-rame pun dia tetap berdoa. Dia memilih untuk memisahkan diri. Dia memilih untuk tidak melihat lukanya. Mudah-mudahan dengan doa ini aku bisa apa? Bisa menutup mataku terhadap realitas bahwa aku terluka. Nah, ini tidak sehat. Apa yang mau Romo katakan? Di hidup ini, anak-anakku, ada kekecewaan, ada pengkhianatan, ada luka keluarga, ada rasa bersalah bahkan ketika kamu buat sesuatu yang tidak baik. Ada pengampunan yang ditunda. Dan kadang-kadang di tengah pengalaman yang tidak ideal di hidup ini, kita sendiri memilih untuk membangun tembok. Dan anehnya, kadang-kadang tembok itu kita bangun untuk menutupi mata kita terhadap realitas luka. Maka kita bisa mungkin saja tetap berdoa, melantunkan doa, aktif di gereja, datang misa, tetapi bagian hati yang terluka itu tertutup rapat. Dan kalau bagian itu tertutup rapat, bagaimana mungkin damai yang sejati akan masuk dalam hatimu? Jadi, teman-teman, jangan jadikan aneka-aneka doa, bentuk-bentuk kesalehan itu sebagai pelarian dari luka batinmu. Jangan jadikan doa sebagai doa sebagai tempat untuk memasang topeng. Kamu bersembunyi di balik topeng-topeng doamu. Tidak, doamu harus jujur. Doamu harus mampu mengolah luka dengan dewasa. Dalam salah satu retret dengan Romo Sunu, Yesuit, Romo Sunu menceritakan kisah yang sangat menyentuh hati saya, yang masih akan saya ingat terus. Romo Sunu berkisah tentang seorang peserta retret yang pernah dia bimbing, berusaha menemukan akar masalah dari ketakutannya.
Dia berdoa, bermeditasi, minta Tuhan itu supaya membukakan jalan. Sebetulnya apa yang membuat dirinya nggak oke belakangan ini? Dan setiap kali dia berdoa, bermeditasi kitab suci, dia melihat gambaran lubang hitam di dalam imajinya. Dia melihat lubang hitam yang besar. Tiap kali doa, selalu muncul lubang hitam itu. Tiap kali doa, selalu muncul lubang hitam itu. Lalu, dia bimbingan dengan Romo Sunu. Romo, apa yang harus saya lakukan? Romo Sunu bilang, lompatlah ke lubang itu. Lalu mintalah Allah menuntunmu untuk jatuh bersama ke dalam lubang. Nanti kalau sudah kau temukan dasarnya, cari ada apa di sana. Dan betul saja, dan meditasi berikutnya dia minta rahmat Tuhan supaya dia berani masuk ke dalam lubang itu. Dan peserta retret ini berkisah kepada Romo Sunu, dia terjun bebas cukup lama, sampai ketika di dasar lubang itu, dia menemukan sebatang lilin, dia menyalakannya, dan di depan dia tergambar wajah kakeknya yang sedang tersenyum. Rupanya, lukanya selama ini adalah kerinduan untuk berjumpa dengan kakeknya, yang tidak pernah dia kenal sejak kecil. Dan Tuhan memberi dia rahmat untuk mengenali lukanya ini. Seperti ada keterceraian antara hidupnya dengan sejarahnya. Dan Tuhan dalam doa menunjukkan bahwa ini bisa disembuhkan. Dan Tuhan memberi dia rahmat spiritual untuk menemukan akar masalah ketidakokean dalam hidupnya. Maka apa yang mau saya sampaikan padamu, teman-teman, kalau kamu doa, hendaknya kamu jujur pada realitas dirimu. Kalaupun kamu berhadapan dengan lubang hitam di depanmu, minta karunia untuk berani masuk secara jujur ke dalam lubang itu dan temukan apa yang Tuhan kehendaki di dasar lubang itu. Siapa yang kau temui? Mungkin pengalaman rohani ini bisa menguatkan kamu juga nanti ya, untuk mulai latihan berdoa secara jujur, embracing your pain, embracing your dark histories, embracing your trauma. Tapi untuk sampai di level ini, kan kita butuh pembimbing rohani. Maka doa yang jujur mestinya juga mengandaikan perjalanan bersama yang lain. Jadi, hati yang dingin akibat luka batin yang sangat dalam, atau kegagalanmu untuk meminta ampun, itu juga bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Kamu buat salah, lalu kamu tidak berani minta ampun, tidak berani berbelas kasih pada dirimu. Macam-macam hal ini akan membuatmu pelan-pelan hatinya menjadi kapalan. Seperti yang tadi Romo bilang ya, bahasa Yunaninya apa tadi? Poro. Nah, itu. Nah, 3 hal ini, teman-teman, 3 penyebab ini. Romo baca lagi ya. 3 penyebab hati yang seringkali dingin karena banyak hal, walaupun sudah berdoa, hatinya kapalan. 1, dosa kecil yang seringkali menumpuk, sehingga nuranimu menjadi tebal. 2, kelelahan batin, sehingga doamu menjadi terlalu mekanis, karena energimu untuk berbagi berkat itu sudah habis. Dan yang ketiga, luka relasi yang selama ini disimpan dan kamu menjadikan doa sebagai pelarian dan bukan proses bersama yang lain dengan jujur melihat hatimu. 3 penyebab ini menurut Romo yang paling sering membuat hati kita menjadi dingin. Maka ayo sekarang kembali ke kalimat Markus, tadi Romo membedah Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Ini indah sekali. Mari kita kembali ke kalimat Markus bab 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, penggandaan roti, mereka belum juga mengerti. Dan ini logika Markus. Sebelum badai, Yesus sudah memberi tanda besar lewat penggandaan roti. Bagi orang Yahudi, mujizat ini, roti ini, mengingatkan mereka pada mana Allah yang mencukupkan umatnya. Tetapi murid-murid ini melihat mujizat ini hanya sebagai kejadian wow,
kok jadi banyak, kok jadi berlimpah, kok keren. Mereka tidak mengerti bahasa Tuhan. Mereka tidak mengolah pengalaman perjumpaan dengan mujizat roti yang digandakan itu sebagai pengalaman batin bahwa Allah mencukupi umatnya. Dan akibatnya apa? Saat badai datang, mereka itu bertingkah kayak Allah itu nggak ada. Seperti Allah itu tidak mencukupkan umatnya, seperti Allah tidak menyelamatkan, seperti Allah tidak menolong. Padahal baru beberapa jam sebelumnya mereka melihat mujizat di mana ribuan orang kenyang dijaga oleh Allah. Dan persis ini hidup kita, bukan? Tuhan sudah menolong kita berkali-kali, tetapi ketika masalah-masalah baru datang, kita jadi lupa semua. Kita jadi panik. Doa-doa kita jadi reaktif. Kita jadi doanya ngebut, doa Salam Marianya itu di-courting, Salam Maria sampai mati amin, Salam Maria sampai mati amin. Kan ada ada umat yang doanya tuh kalau ketakutan itu nggak bisa lengkap doa Salam Marianya, langsung di-courting depan belakang. Salam Maria sampai mati amin. Persis, Tuhan sudah tolong kita berkali-kali dalam hidup, tetapi ketika masalah baru datang kita kayaknya jadi panik, jadi lupa semuanya. Lalu apa yang terjadi? Hati menjadi beku. Hati mereka tetap degil. Hati mereka tetap keras. Semoga percakapan rohani malam hari ini membantumu ya, untuk mengenal dinamika batinmu, untuk mengenal bahwa doa itu harus jujur. Jujur pada sejarahmu, jujur pada lukamu. Bahwa doa yang baik itu adalah doa yang membuat dirimu lebih terbuka pada komunitas gerejani. Doa tidak boleh hanya di level personal. Doa-doa di level komunal itu sebetulnya adalah doa-doa yang membantumu untuk berjalan bersama menuju keselamatan. Itu 3 poin dari Romo, dan semoga percakapan malam ini membantumu untuk mendengarkan suara Tuhan. Tenanglah aku ini, jangan takut. Tenanglah aku ini, jangan takut. Semoga pengalaman panik dalam pengalaman tidak baik-baik saja, kamu selalu ingat Tuhan Yesus hadir, ini aku, jangan takut. Dan doa yang jujur mestinya mengantar kamu pada pendengaran yang sempurna itu. Ini aku, be not afraid. Amin. Yuk kita doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, terima kasih untuk percakapan rohani kami malam hari ini. Semoga kami Kau bantu untuk mengenali dinamika batin kami secara lebih dewasa. Semoga kami Kau bantu untuk membentuk hati, supaya kami tidak degil, supaya kami tidak kapalan hatinya, supaya kami diberi hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mau mengerti rancangan-rancangan-Mu yang paling baik, bersama dengan teman, pembimbing rohani, lewat doa yang jujur. Semoga kami belajar menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus Yesus Putra-Mu. Dan akhirnya Tuhan, semoga mereka yang beristirahat pada malam hari ini Kau berkati, mereka yang baru saja mulai beraktivitas, Tuhan berkati juga. Dan saya secara istimewa mau membawa teman-teman yang merasa lelah dalam hidup. Semoga mereka punya keberanian untuk menarik nafas, beristirahat barang sejenak, dan berikanlah mereka karunia jalan-jalan baru, jalan-jalan alternatif untuk mencapai kebahagiaan yang mereka impikan. Kami serahkan diri dan ada kami ke dalam perlindungan-Mu, kami serahkan diri kami padamu ya hati Yesus. Bekerjalah, pulihkan kami dengan darah dan air dari hati-Mu, dan kami serahkan diri kami karena Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga teman-teman sekalian diberkati, dilindungi, dikuatkan dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, yang meneguhkanmu, yang membuatmu sadar bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ku berkati engkau dalam kasih kerahiman Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sayang padamu. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan bagi Anda yang ingin lihat rekaman pengajaran tadi, you bisa subscribe Romo Koko ya, di YouTube dan di IG. Tuhan memberkati. Oke, jangan lupa follow. Bye-bye semua, Tuhan berkati. Bye.